Halo rekan film investor, kali ini saya akan membahas salah satu saham yang berhubungan dengan transportasi, yaitu PT Bluebird Tbk dengan kode saham BIRD. Saya cukup terkejut dengan saham ini karena berdasarkan pengamatan saya, kinerja fundamental Bluebird sepertinya tidak terkena dampak dari pelemahan daya beli masyarakat yang menimpa Indonesia pada semester pertama tahun 2025. Kita perhatikan ini adalah data pendapatan dan laba bersih secara kuartalan. Pada semester pertama tahun 2025, pendapatan dan laba bersih BIRD kompak mengalami peningkatan baik secara kuartalan maupun tahunan. Kita lihat pendapatan Bluebird pada kuartal pertama tahun 2025 naik 16%. Laba bersihnya juga naik 42%. Begitu juga dengan kuartal kedua ya, di mana pendapatannya naik 13% dan laba bersihnya juga naik 16%. Lalu jika kita bandingkan antar kuartalan ya, laba bersih BIRD juga mengalami kenaikan dari 165 miliar pada kuartal pertama tahun 2025 menjadi 170 miliar pada kuartal kedua tahun 2025. Padahal kan pada periode ini marak diberitakan dan memang kenyataannya seperti itu bahwa daya beli turun, PHK di mana-mana, fenomena rojal dan rohana dan juga aktivitas di pasar dan juga mal sepi. Dan secara umum secara keseluruhan konsumsi masyarakat mengalami penurunan. Tapi kok bisa di saat bersamaan pendapatan dan laba bersih BIRD yang selama ini dikatakan menjadi korban disrupsi digital di bidang transportasi, kok malah berhasil mencetak kinerja bagus pada situasi yang sedang tidak bagus seperti saat ini. Pada video ini saya akan menjelaskan secara lebih detail faktor-faktor apa saja yang membuat BIRD tetap bisa bertahan dalam situasi pelemahan daya beli masyarakat dan bahkan bisa menjadi pemenang dalam kompetisi di industri transportasi yang sangat ketat dengan kehadiran banyak taksi online dan juga disrupsi di bidang digital. Dan tentu saja seperti biasa saya akan membahas dari aspek fundamentalnya dan juga harga wajar saham BIRD saat ini. Tapi sebelumnya tetap saya mau ingatkan bahwa jangan Anda membeli saham hanya karena Anda menonton video ini. Pastikan Anda sudah mempunyai pertimbangan dan juga analisa sendiri sesuai dengan profil risiko yang bisa Anda terima. Saya mulai dengan menggambarkan bagaimana perjalanan kinerja BIRD selama 10 tahun terakhir. Kita perhatikan ini adalah data historis kinerja BIRD dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2024. Pada awal kemunculan taksi online ya seperti Grab, Gojek awalnya memang cuma ada dua ini ya. Banyak investor yang memprediksi pangsa pasar taksi BIRD yang selama ini mendominasi taksi di Indonesia, terutama di Pulau Jawa ya, akan menyusut dan juga kemudian akan hilang dari peredaran. Dan faktanya memang awal-awal kemunculan taksi online ya, pada tahun 2015 pendapatan Bluebird turun signifikan. Turunnya sekitar 12% ya. Dari yang sebelumnya 5,4 triliun menjadi 4,7 triliun. Lalu selama 3 tahun berikutnya pendapatan BIRD juga terlihat stagnan ya dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Malah laba bersihnya cenderung turun ya. Laba bersih BIRD mengalami penurunan 62%. Dari yang tadinya 829 miliar pada tahun 2015 menjadi hanya 316 miliar pada tahun 2019. Nah, memang kondisi waktu itu memang sangat berat ya untuk transportasi konvensional seperti Bluebird. Karena memang waktu itu booming taksi online dengan aplikasinya yang sangat viral sehingga membuat orderan taksi biasa menjadi sepi peminat. Lalu datanglah pandemi COVID-19 di tahun 2020 yang pada saat itu tidak hanya menghancurkan bisnis taksi konvensional tetapi juga menghancurkan semua bisnis taksi termasuk taksi online. Dan kondisi yang sama terjadi selama 2 tahun berturut-turut ya pada tahun 2020 dan sampai dengan tahun 2021. Laba bersih BIRD bahkan berubah menjadi rugi bersih pada tahun 2020. Lalu ada sedikit peningkatan lah menjadi 9 miliar pada tahun 2021. Dalam 2 tahun itu dengan aturan PPKM yang ketat memang mobilitas masyarakat sangat dibatasi sehingga mengurangi orderan untuk jasa taksi seperti Bluebird. Tapi Anda perhatikan perkembangan setelah pandemi tahun 2022, pendapatan dan laba bersih BIRD bisa kembali menunjukkan pertumbuhan yang baik. CAGR pertumbuhan BIRD dalam periode 2022 sampai dengan 2024 sudah berada pada pertumbuhan level 2 digit. Pendapatannya bertumbuh dengan CAGR 12% dan laba bersihnya bertumbuh dengan CAGR 17%. Kemampuan Bluebird dalam bertahan dan bahkan bisa survive melawan booming taksi online
merupakan buah dari strategi yang diterapkan oleh manajemen. Beberapa hal yang telah mereka lakukan antara lain, yang pertama itu transformasi digital. Bluebird meluncurkan aplikasi pemesanan sendiri dan juga memperluas layanan yang mereka sebut sebagai Mobility as a Service, MaaS. Saat ini sekitar 85% pemesanan dan juga transaksi taksi Bluebird sudah melalui aplikasi My Bluebird. Lalu yang kedua ada multi-channel dan juga multi-payment. Survei konsumen BI menunjukkan bahwa adanya peningkatan preferensi terhadap transaksi non-tunai, seperti e-wallet dan juga kris dalam transportasi. Dan juga ada survei lainnya yang menunjukkan bahwa kemudahan akses pembayaran digital mencakup 19% dari alasan konsumen memilih moda transportasi darat. Saat ini setiap taksi Bluebird sudah tersedia beragam layanan cara bayar secara digital yang tentunya akan memberikan nilai tambah tersendiri bagi konsumen. Nah, yang berikutnya ada diversifikasi layanan. Diversifikasi layanan ini termasuk ke dalam segmen pendapatan non-taksi. Nah, pada semester pertama tahun 2025, segmen non-taksi menyumbang sekitar 30% dari total pendapatan keseluruhan Bird. Pendapatan non-taksi sebesar 811 miliar dari total pendapatan keseluruhan itu 2,66 triliun. Nah, pendapatan atau segmen non-taksi pertumbuhannya itu sangat pesat ya di semester pertama tahun 2025 dengan bertumbuh sebesar 17%. Peningkatan margin yang paling tinggi itu ada pada layanan taksi eksekutif dan juga Golden Bird. Serta ada juga tambahan kontribusi pendapatan dari layanan City Trans yang saat ini telah memperluas jangkauan ke wilayah Bandung, Semarang, Surabaya, dan juga menjangkau beberapa kota lain di sekitarnya. Yang berikutnya, nah ini yang paling menarik ya. Belakangan ini Bluebird sudah mulai sangat serius untuk menambah armada taksi berbasis listrik. Pada tahun 2025, Bluebird menargetkan penambahan sebanyak 1.000 unit taksi listrik. Jumlah ini diperkirakan akan mencakup sekitar 4-5% dari total armada mereka. Ya memang walaupun jumlah ini masih relatif kecil ya, tapi efisiensi dari operasionalnya mereka itu sudah mulai dirasakan saat ini. Anda perhatikan di sini, ini adalah tabel perbandingan sederhana ya antara taksi listrik dan juga taksi konvensional. Kita perhatikan di sini biaya pengisian daya untuk mobil listrik itu jumlahnya sekitar 50.000 sampai dengan 60.000 rupiah ya untuk jarak tempuh 120 sampai dengan 200 km. Nah, bandingkan dengan mobil bensin atau yang berbahan bakar konvensional ya, yang menghabiskan sekitar 150.000 sampai dengan 200.000 untuk jarak yang sama. Kondisi ini masih ditambah lagi dengan PLN yang memberikan diskon 30% untuk pengisian daya listrik pada malam hari. Berikutnya juga ada efisiensi yang terjadi dalam perawatan kendaraan. Mobil listrik tidak memerlukan oli, transmisinya konvensional, lalu penyederhanaan dalam sistem pembakaran, sehingga biaya perawatannya jauh lebih rendah. Pengeluaran bulanan untuk perawatan kendaraan itu biasanya hanya di bawah 1 juta berdasarkan data yang ada ini. Itu sudah termasuk dengan charging dan juga maintenance ringan. Hal inilah yang membuat margin keuntungan taksi listrik lebih besar ketimbang taksi konvensional. Nah, beberapa inisiatif bisnis yang telah dilakukan oleh manajemen ini, mulai dari transformasi digital sampai dengan penambahan armada taksi listrik, telah berdampak positif pada kinerja Bird sampai dengan semester pertama tahun 2025. Anda perhatikan dari sisi laba bersih sampai dengan periode Juni 2025 sudah mencapai 335 miliar, yaitu untuk tengah tahun ya. Maka jika disetahunkan, nilai tersebut angkanya akan sebesar 670 miliar, yang mana angka ini sudah lebih besar dari capaian full year tahun 2024. Nah, kondisi bisnis dari Bluebird yang sangat stabil ini ya, dalam beberapa tahun terakhir ini, bahkan semenjak IPO, membuat perusahaan ini konsisten mampu membagikan dividen dari hasil usahanya kepada pemegang sahamnya. Ya kecuali untuk tahun 2020 ya, ketika itu puncak pandemi COVID sehingga perusahaan mengalami tekanan keuangan yang cukup parah hingga saat itu mengalami kerugian sehingga tidak bisa membagikan dividen. Tapi di luar tahun 2020 itu, perusahaan konsisten membagikan dividen dengan yield yang cukup memuaskan. Nah, ini ada estimasi perhitungan untuk yield dividen tahun buku 2025 ya. Di sini ada perhitungan jika EPS yang ada saat ini ya disetahunkan, maka full year EPS 2025 itu bisa mencapai 268.
Sehingga jika dividen payout rasionya itu masih tetap konsisten sama ya seperti sebelumnya di level sekitar 50 sampai dengan 51%, maka potensi yang dapat diterima untuk tahun buku 2025 sebesar 134 per lembar saham. Nah, misalnya kita masuk pada harga rata-rata saat ini ya, saat video ini dibuat harga saham Bluebird itu sebesar Rp1.770 per lembar saham, maka yield atau dividen gain yang bisa kita dapatkan itu sebesar 7,6%. Ini sebuah angka yang lebih dari cukup memuaskan ya di tengah kondisi IHSG yang penuh dengan kondisi ambigu seperti saat ini. Tapi terlepas dari semua hal yang sudah saya bahas sebelumnya, maka ada satu hal yang hanya bisa ditawarkan oleh Bird atau taksi Bluebird, tetapi tidak oleh para pesaing lainnya dari taksi online terutama. Kedua hal itu adalah kenyamanan dan juga keamanan. Selama ini Bluebird selalu dikenal karena kualitas layanannya yang memang sangat baik ya, karena mereka memiliki mobil dan juga supirnya sendiri. Sebelum keluar dari pool atau stasiun Bluebird ya, kendaraan akan diperiksa kenyamanan dan juga kebersihannya. Semua supir atau driver taksi Bluebird merupakan orang-orang yang sudah terlatih dan juga sudah lulus kualifikasi yang ditetapkan oleh perusahaan. Semua hal ini membuat setiap konsumen yang menggunakan jasa Bluebird akan memiliki experience yang sama terhadap kualitas setiap armada kendaraan Bluebird. Bluebird juga selalu rutin ya mengganti mobilnya selama 5 tahun sekali atau setiap 5 tahun sekali. Untuk memastikan mobil yang setiap digunakan akan selalu tampak dalam keadaan terawat. Bahkan ada beberapa cuitan netizen ya yang membandingkan antara mobil kualitas mobil dari Bluebird seperti yang digunakan itu ada Mobilio, Avanza Transmover. Bahkan yang terbaru itu taksi Bluebird itu sudah menggunakan mobil Honda BR-V. Kita bandingkan dengan rata-rata mobil taksi online yang kebanyakan menggunakan Agya, Kailya, dan juga Datsun Go. Ya ada juga sih mobil yang taksi online itu yang bagus, tetapi tidak seragam dan sangat tergantung dari perawatan yang punya mobil. Jadi di sini maksud saya itu konsumen akan mendapatkan standar yang nggak sama di setiap pemesanan taksi online ketimbang taksi Bluebird. Nah inilah yang menciptakan experience yang berbeda-beda setiap kali kita naik taksi online. Kalau kita pas pesan dapat bagus, rapi, pemilik ownernya memperhatikan mobil dengan baik, ya beruntung. Kalau enggak, ya kita mendapatkan mobil yang kurang terawat. Hal inilah yang menjadikan Bluebird tetap bisa bertahan walaupun di tengah gempuran disrupsi yang sangat masif di bidang transportasi. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui aspek fundamental dan juga prospek bisnis dari Bluebird, maka selanjutnya kita akan menilai apakah pada harga saat ini valuasi saham Bird sudah mahal atau masih murah. Data-data ini saya ambil tanggal 25 September tahun 2025. Grafik ini menunjukkan price to book value, rata-rata Bird selama 3 tahun terakhir. Garis berwarna hijau menunjukkan bahwa selama 3 tahun terakhir, saham Bird biasanya dihargai dengan PBV sebesar 0,8 kali. Saat ini, PBV Bird sebesar 0,75 kali yang ditunjukkan oleh garis biru yang naik turun. Grafik ini menggambarkan bahwa valuasi Bird saat ini masih murah karena valuasinya itu sudah di bawah rata-ratanya selama 3 tahun terakhir. Tapi saya sendiri melihat untuk perhitungan berbasis PBV ini yang dasarnya itu diambil dari ekuitas atau modal dasar perusahaan ya, saya lihat kok kurang relevan ya dengan kondisi fundamental Bird saat ini. Kita perhatikan pada perhitungan lainnya ya yang di bawahnya ini. Saat ini tuh ROE atau Return on Equity Bird itu sudah mencapai level 11%. Nah kalau level ROE sudah di atas 10% seperti ini, masa iya PBV-nya dihargai cuma di bawah 1 kali atau tepatnya 0,77 kali saja. Harusnya minimal 1 kali lah supaya sinkron dengan perkembangan Return on Equity yang sebesar 11% tadi. Ya walaupun angka 11% ini juga belum bisa dikatakan besar ya, tapi masa iya masih tetap dihargai di bawah valuasi ekuitasnya, yaitu di bawah 1 kali. Jadi kita sesuaikan dengan perhitungan ROE to PBV yang menghasilkan harga wajar Bird yang seharusnya sebesar 2.364 dengan MOS sebesar 25%. Nah perhitungan ROE to PBV ini sesuai atau setidaknya mendekati perhitungan dengan basis price to earning ratio. Anda perhatikan di sini grafik ini menunjukkan price to earning ratio rata-rata Bird selama 3 tahun terakhir.
garis berwarna hijau menunjukkan bahwa dalam 3 tahun terakhir ini, saham Bird biasanya dihargai dengan PER sebesar 10,03 kali. Nah, saat video ini dibuat, price to earning ratio Bird itu sebesar 6,73 kali, yang ditunjukkan oleh garis biru yang naik turun. Nah, perhitungan ini menurut saya lebih relevan ya, yaitu berbasis earning atau laba bersih Bird selama 4 atau 5 tahun terakhir ini yang terus mengalami pertumbuhan di tengah persaingan yang ketat seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Sehingga kalau kita perhatikan di sini, harga wajah Bird berdasarkan perhitungan mean pair atau rata-rata yang selama 3 tahun terakhir, maka harusnya harga saham Bird itu sebesar 2.638. Pada saat saya analisa saham ini, harga saham Bird berada pada level 1.770. Nah, pada harga saat ini, Bird masih memberikan kita margin of safety atau MOS sebesar 33%, dibulatkan ya. Jadi nilai MOS-nya itu tidak jauh beda dengan perhitungan berbasis ROE to BBV yang tadi sudah saya jelaskan. Tapi di sini perlu diingat bahwa perhitungan ini tidak dimaksudkan bahwa suatu saat, apalagi dalam jangka pendek, saham Bird akan menuju atau segera menuju harga wajarnya. Tapi perhitungan ini saya tidak memberikan kita gambaran bahwa pada harga saham Bird saat ini, kita punya alasan yang cukup rasional untuk masuk saham Bird karena perusahaan ini mempunyai fundamental yang baik, prospek yang baik, pertumbuhan yang baik, kinerja fundamental yang stabil, dan juga tentunya masih mempunyai valuasi yang under value atau murah. Oke, sekian dulu informasi kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam Value Investor.